Yes, I think it is time, yeah, for us to test our undang-undang, yeah, our undang-undang, our undang-undang, our undang-undang, our undang-undang, our undang-undang. We walk the talk, not only talk the talk. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nah, ini yang viral hari ini ya, soal Dr. Tifa yang kemudian seolah-olah ya diwawancarai begitu kan, ya menggunakan bahasa Inggris. Kenapa Bang kok tertawa begitu? Saya teringat dengan apa yang kemudian disampaikan Jokowi begitu kan ya. Saat berpidato begitu kan, mengatakan we walk the talk, not only talk the talk. ini banyak yang kritikan yang sangat luar biasa di situ begitu kan ya, kepada seorang Presiden Jokowi. Tapi kita lihat saja bahwa nampaknya bahasa Inggris itu ya mudah atau susah begitu sebenarnya. Kalau paham ya seperti Anies Baswedan, seperti yang lain kan pinter bahasa Inggrisnya sudah tidak bisa diragukan begitu kan. Ya bahkan kritikan Dr. Tifa kepada Jokowi pada waktu itu begitu sangat luar biasa. Masa iya punya pemimpin, punya presiden tidak tahu berbahasa Inggris. Tapi sekarang ya ada wawancara begitu kan ya, Dr. Tifa di situ begitu ya. Pakai bahasa Inggris dan bahkan ini ditertawakan ya oleh orang-orang Jokowi. Pertanyaannya sekarang adalah lebih pinter mana ya bahasa Inggris Dr. Tifa dengan dengan Jokowi begitu kan ya. Ketika Jokowi dulu mengatakan we walk the talk, not only talk the talk ya, sekarang ya Dr. Tifa mengatakan good morning ya, good morning. It is time for us to it is ya, our undang-undang ya. Ini pasti akan viral begitu di media sosial. Pasti ada kritikan-kritikan yang sangat luar biasa dari pendukung-pendukung Jokowi. Kenapa? Ya karena kita lihat saja begitu kan, apa yang kemudian dikritik ya orang-orang ya, apakah ini sama bahasa Inggrisnya kualitasnya seperti itu atau bagaimana begitu. Tapi ya ini sebagai contoh lah begitu kan ya, ketika saat Jokowi berpidato begitu kan, we walk the talk dan only talk the talk begitu. Sekarang makanya ada nuansa kritikan pedas kepada Dr. Tifa nantinya. Dan saya baca komentar-komentarnya begitu kan. Saya baca komentar-komentarnya. Ternyata pedas sangat luar biasa pedasnya. Ya. Dulu ya sok-sokan kritik Jokowi katanya begitu kan ya. Tapi sekarang ya dirinya tidak tahu bahasa Inggris. Dianggap seperti itu begitu kan. Ya, coba kita baca komentar dari netizen. Pihak yang suka meledak Inggris Pak Jokowi ternyata pihak mereka pun malah nggak ada bedanya. Kemarin pengacara yang gugat ijazahnya malah dia sendiri yang malsuin dokumen. Hatersnya Pak Jokowi kok pada begini amat ya. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Ada pro dan kontra ya. Kasihan Pak Jokowi dapat haters modal beginian, kagak ada kelasnya. Ini wah, kritikannya sangat banyak di situ begitu. Ini kan menandakan bahwa seseorang dengan kapasitas yang menggunakan bahasa Inggris atau apa begitu kan ya, karena bahasa Inggris ya mudah-mudah susah dan sebagainya, dibandingkan dengan komentar-komentar Jokowi banyak sekali. Bahkan Jokowi ini kan kepala negara begitu. Kepala negara itu kan harus pintar bahasa Inggris begitu kan ya, setidaknya paham lah begitu. Tapi kalau Dr. Tifa kan rakyat biasa, ya wajar dong rakyat biasa ya, lalu kemudian bahasa Inggrisnya pas-pasan misalnya, nggak ada masalah kan, ini rakyat biasa. Justru pendukung-pendukung Jokowi kritiknya luar biasa ya, ada apa begitu. Nampaknya Dr. Tifa ini dirujak habis-habisan. Ya, karena kita lihat ya sekarang ini muncul beberapa asumsi di publik begitu kan ya, saat Roy Suryo terus kemudian Dr. Tifa dan CS-nya begitu kan ya,
mengkritik habis-habisan Jokowi soal dugaan ijazah palsu, dan sekarang memunculkan hal yang kemudian bisa menjadi celah ya bagi Dr. Tifa di situ begitu. Kritikannya sangat luar biasa. Karena ada yang mengatakan ya di media sosial itu begitu, ada yang mengatakan ya Dr. Tifa bisa saja masuk penjara dan sebagainya karena ulah mengkritik bagaimana soal dugaan ijazah itu. Padahal kita tahu begitu kan, ini kan masih ijazah Jokowi belum ditunjukkan secara fisiknya kepada publik, hanya ditunjukkan ya pelaporan ya, terus kemudian fotonya begitu kan. Itu kan sama aja yang beredar begitu, makanya ini harus diperiksa lagi apakah Rismon punya data-data baru. Ada yang mengatakan maksudnya menjelekkan Jokowi, tapi ya bahasa Inggris Dr. Tifa sendiri ya pas-pasan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya karena kita lihat saja begitu, dibandingkan dengan presiden seperti Pak SBY, seperti presiden-presiden lain begitu kan, itu kan bahasa Inggrisnya sangat luar biasa begitu, dibandingkan dengan sosok Presiden Jokowi begitu kan. Kepala negara itu butuh begitu, butuh bahasa Inggris ya, komunikasi yang intens ya, komunikasi yang bagus di situ ya. Kalau soal isi pidato dan teknik bicara di depan massa dan media, SBY masih sangatlah terbaik. Bicaranya yang sistematis, ngomongnya enak dilihat, dan bahasanya mudah dimengerti. Setuju nggak guys? Ini keingat Jokowi, we walk the talk, not only talk the talk. ini yang kemudian ya mencoba ya di framing begitu kan, dicoba untuk membandingkan bahasa Inggris Jokowi dengan Dr. Tifa. Sama-sama memegang teks. Jokowi pegang teks pidatonya, Dr. Tifa nampaknya pakai HP dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian ya, bahwa apakah Dr. Tifa ini kapasitas bahasa Inggrisnya itu aja begitu ya. Ya tidak ada soal karena ini rakyat kecil, rakyat biasa begitu. Masalah dugaan-dugaan muncul begitu kan, dugaan ijazah ini begitu ya, ketika Bareskrim sudah menyatakan bahwa identik dengan aslinya, maka ya Dr. Tifa dengan CS-nya begitu, dengan kawan-kawan mereka, jangan lalu kemudian publik mengatakan, jangan lalu kemudian publik terlalu percaya. Karena apa? Karena nampaknya dipaksa untuk percaya untuk ijazah yang aslinya, kabarnya begitu kan. Tapi kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan ini akan semakin rumit begitu kan, tidak akan menemukan titik temu pada akhirnya. Kenapa? Ya kita lihat saja begitu kan, sampai sekarang ya tidak kunjung selesai. Tidak kunjung selesai. Ya saya kira saya sejak awal menduga bahwa ya ijazah ini pasti dikatakan asli begitu kan ya, walaupun publik masih bertanya-tanya soal-soal itu begitu. Ini menunjukkan bahwa apa yang kemudian kita lihat ke belakang ini ya, orang-orang akan terus ya mendengarkan dari dua kubu ini, dari Jokowi dengan dengan Dr. Tifa CS-nya. Tapi kita lihat saja mana yang benar, yang berhak membuktikan kekuatan dan asli di situ katanya di persidangan. Dan Jokowi itu akan siap ya ditunjukkan di persidangan, akan begitu ya. Tapi kita lihat saja begitu. Ini kan semakin rumit pada seorang Jokowi sendiri. Kenapa kok tidak ditunjukkan secara fisiknya saja begitu ya? Ini kan menunjukkan semakin rumit, dan sekarang sudah beredar kemana-mana soal SPP Jokowi, soal ini, soal itu dan sebagainya. Benar nggak? Jadi netizen itu akan teliti banget begitu soal-soal kayak begituan begitu. Makanya tidak hanya mengenalkan we walk the talk, not only talk the talk begitu. Benar nggak? Jadi saya kira bahwa sekarang ini muncul soal-soal bagaimana orang-orang begitu kan ya untuk mempercayai ijazah ini begitu. Tapi kita tunggu saja di pengadilan. Apakah pengadilan akan mampu membongkar ini semua? Karena kita lihat saja begitu kan ya, geng Solo itu masih kuat. Geng Solo masih kuat. Jangan-jangan benar kata Hasto ini begitu kan ya. Mencoba ya bagaimana seorang Mulyono ya punya kekuatan dan pengaruh di instansi A, B, C dan sebagainya. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Tapi kembali ke yang tadi begitu kan ya. Makanya
ada satu kesatuan sebagai seorang presiden itu harus mampu berkomunikasi yang baik, terutama begitu kan ya soal diplomasi antara Indonesia dengan negara-negara lain. Tidak mungkin menggunakan bahasa Indonesia, pasti menggunakan bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggris seorang Jokowi ini pas-pasan misalnya. Kadang dicuekin kalau Jokowi begitu kan ya, kalau sesama sama presiden presiden dunia begitu kan ya, kadang dicuekin, kadang enggak dan sebagainya. Inilah yang kita lihat. Makanya soal dugaan ijazah palsu ini tetaplah digoreng begitu kan. Di balik ini semua ada kekuatan besar ternyata ya. Baik di Dr. Tifa ada kekuatan besar. Siapa mereka? Jangan-jangan ya terafiliasi ke salah satu ABC. Mungkin ya dugaannya. Tapi kita tunggu saja. Ini akan semakin ya, bisa saja ada nuansa-nuansa untuk menunjukkan kekuatan Gibran tetap dibicarakan, Jokowi tetap dibicarakan, walaupun seolah-olah berseberangan dalam drama-dramanya begitu kan. Bisa saja begitu. Dikritik, dicoba sana-sini, tapi dimanfaatkan bagaimana kritikan itu tetap akan eksis sampai di tahun 2029. Dramanya seperti itu begitu. Karena ini adalah politik. Ini adalah politik. Makanya apakah nanti di tahun 2029 Jokowi semakin kuat atau bagaimana? Kita tunggu saja. Atau semakin nyungsep. Atau sebaliknya. Ya, yang namanya politik begitu kan. Ya pasti ada jatuhnya juga. Ya jangan-jangan Gibran tidak lagi begitu kan ya akan keok di tahun 2029. Kita tunggu saja dengan siapa mereka ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe. Karena yang sudah subscribe masih 5%. Dan yang belum subscribe masih ya 95%.